Begini bro, untuk auto detailing itu berasal dari kata sebenarnya detail. Dimana detail itu kan teliti ya bro. Nah, jadi kalau untuk di mobil sendiri, auto detailing ini ya kita pengerjaannya benar-benar harus teliti bro. Atau detail ya bro ya. Nah, di kata lain untuk detail ini bro, kita ini mencakup untuk pengerjaannya ada di luar mobil, contohnya ada di bodi-bodi mobil, ada di interior mobil. Pokoknya intinya apa pengerjaan yang dikerjakan secara teliti atau detail bro. AutoCast, Auto Detailing Podcast. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku semua, gimana kabar kalian? Semoga kita terus diberikan kesehatan dan tentunya kita terus semangat dalam menjalankan kehidupan kita, menjalankan sebuah aktivitas, dan tentunya semoga kita tetap jadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke teman-teman, di podcast gua kali ini, di episode pertama, gua akan sedikit membahas tentang seputar dunia auto detailing. Dan kebetulan di hari ini gua mengundang salah satu teman gua yang memang beliau expert di bidang auto detailing. Nah, nanti pasti akan banyak pertanyaan dari gua, apa, bagaimana, kenapa, dan sebenarnya apa sih auto detailing itu? Karena masih banyak teman-teman kita atau masyarakat khususnya di Indonesia belum mengerti dan belum paham apa itu sebenarnya auto detailing. Langsung aja tanpa berlama-lama, gue panggil temen gue yang sangat ganteng, luar biasa dah pokoknya deh, jago moles-moles juga sih katanya. Oke, ini dia Mas Agus. Halo Mas Agus, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Andra bro? Alhamdulillah sehat selalu. Oke teman-teman, gue udah kedatangan teman gue, Mas Agus, expert di bidang di dunia auto detailing Mas ya. Betul. Dan ini kesempatan bagi gue juga untuk belajar dan tanya-tanya sebenarnya apa sih auto detailing yang sebenarnya dan sesungguhnya, seperti itu. Gimana Mas Agus? Ya. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Bro. Alhamdulillah sehat. Naik apa tadi? Kebetulan kesini tadi gua terjebak macet juga ya, naik motor padahal naik motor ya, tapi macet ya, emang luar biasa Jakarta ini bro. Ya biasalah, Jakarta pasti kalau nggak ada kemacetan agak kurang. Iya, betul. Nah, jadi gini Mas Agus, gue sedikit mau tanya tentang seputar auto detailing khususnya ya. Masih banyak pengetahuan tentang auto detailing khususnya di masyarakat kita di Indonesia itu belum memahami sebenarnya apa itu sebenarnya auto detailing gitu. Mungkin bisa sedikit Mas Agus jelasin apa sih auto detailing itu gitu kan, mungkin secara umum aja biar teman-teman para penonton bisa tahu apa sebenarnya auto detailing itu seperti itu. Oke, jadi pertanyaan yang bagus nih buat GRSN, pertama buat lu bro. Yuk. Jadi begini bro, untuk auto detailing itu berasal dari kata sebenarnya detail. Dimana detail itu kan teliti ya bro. Nah, jadi kalau untuk di mobil sendiri, auto detailing ini ya kita pengerjaannya benar-benar harus teliti bro. Atau detail ya bro ya. Nah, di kata lain untuk detail ini bro, kita ini mencakup untuk pengerjaannya ada di luar mobil, contohnya ada di bodi-bodi mobil, ada di interior mobil. Pokoknya intinya apa pengerjaan yang dikerjakan secara teliti atau detail bro. Berarti gue simpulin memang auto detailing ini salah satu tempat apa ya, untuk perawatan mobil lah, merawat mobil lah ya. Perawatan betul. Perawatan ya, perawatan untuk mobil. perawatan mobil. Oke, baik itu di dalam ataupun di luar mobil. Betul. Khususnya mungkin body atau di dalam mobil, eksterior, interior mungkin ya. Betul. Gue sedikit baca-baca gitu kan, sedikit tahu lah, bisa lah. Oke, teman-teman. Nah, itu gambaran sedikit apa ya tentang auto detailing. Nah, cuman gue mau masih ingin tanya. Sebelum gue tanya, ngopi dulu. Sumpah. Betul. Kita belum ngopi kan? Biar nggak kaku. Biar nggak kaku, lemesin kayak gitu.
Nah, Gimana nih bro? oke, Mas Agus. Tadi gue udah tanya tentang apa itu auto detailing. Ternyata memang auto detailing ini salah satu tempat perawatan mobil. Nah, pertanyaan gue selanjutnya, apa Mas? Ada di luar sana memang gue ngelihat bedanya auto detailing dengan salon mobil. Itu ada bedanya nggak? Atau itu hanya nama doang salon mobil dan auto detailing, atau memang ada yang membuat sebuah perbedaan di dalamnya auto detailing dengan salon mobil? Nah itu tuh gue sedikit agak bingung nih, auto detailing dan salon mobil apa bedanya? Betul. Jadi gini bro, bagus juga nih bro pertanyaannya nih bro. Salon mobil sama auto detailing. Ya betul bro ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk pengerjaan semuanya sama bro. Oke. Apa mencapai mobil ini yang mobilnya sudah lama berubah menjadi seperti mobil baru. Bukan mobil baru bro ya, seperti mobil baru. Jadi kayak contoh dia lebih glossy bodinya, paham. lebih wet look, atau interiornya lebih bersih lagi, nggak ada noda-noda. Biasanya kalau punya anak kecil nih bro, tangan suka nempel kemana-mana gitu kan, suka ada noda tuh. Nah anak kecil nih sering makan makanan snack gitu. Nah jadi tuh sebenarnya sama bro, cuma bedanya kalau salon mobil belum tentu auto detailing, tapi kalau udah auto detailing udah pasti salon mobil. Jadi auto detailing ini ya benar-benar pengerjaan yang di high class lah. Udah high classnya untuk di dunia detailing. Siap. Itu teman-teman, jadi ada memang perbedaan antara auto detailing dan salon mobil. Tadi udah disampaikan, auto detailing pasti sudah mencakupi salon mobil, tapi kalau salon mobil belum mencakupi tentang di dunia auto detailing khususnya. Nah, gue masih ingin bertanya Mas Agus, dan masih sedikit kepo dengan dunia auto detailing. Lu tadi udah sedikit cerita apa namanya karir lu mungkin di dunia auto detailing udah 12 tahun gitu kan. Nah mungkin ini sedikit gue tanya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang memang di dunia auto detailing mungkin yang membuat lu akhirnya gua fokus nih gitu harus di dunia auto detailing. Nah itu kenapa sih lu pengen banget di dunia auto detailing ini supaya bisa terbang tinggi gitu kan, masyarakat kita Indonesia tahu? Karena kalau menurut gue pribadi ya kita pasti punya tujuan supaya mengedukasi kan, apalagi di masyarakat kita bicara soal otomotif kan itu luar biasa kan. Karena sayang juga kalau memang kita punya mobil nggak dirawat dengan dengan yang expert mungkin di bidangnya. Karena kalau misalkan gue punya mobil, gue belum tentu bisa ngerawatnya kan? Kayak gitu. Nah, apa Mas, ada nggak memang kenapa sih lu nih bisa akhirnya berpikiran gue berkarir di dunia auto detailing itu sih? Jadi awal mulanya ya berdasarkan hobi ya Mas ya. Iya tadi hobi ya, betul. Nah jadi gue lama-kelamaan gue nyaman nih di dunia auto detailing ya. Perasaan ya. Bahasanya gimana ya, kayak ngedeketin perempuan kan, kita udah nyaman, udah gak berpaling nih bro sama kerjaan ini nih bro, sama di bidang gua ya kan. Oke. Gue dalamin bro, gue terjun sekalian bro. Setelah gue terjun sekalian, kok kata gua menjanjikan nih, gue bilang bisnis ini menjanjikan, bisnis auto detailing bro. Kalau gue bilang kenapa menjanjikan, lu bayangin bro, sekarang siapa yang gak punya mobil? Iya betul, makanya tiap rumah udah pasti punya mobil. Betul, gue sepakat itu karena memang ya gue bilang tadi kan di Indonesia ini nggak bisa kita lepaskan dengan yang namanya otomotif, ya kan. Setiap ya bisa kita lihat setiap rumah itu mungkin khususnya di Jakarta ya kayak gitu. Mungkin ada satu rumah itu ada 3 mobil, 4 mobil, orang tuanya, istrinya, anaknya, siapa ponakannya mungkin punya semua kayak gitu sih. Nah makanya gue berpikiran bro, udah gue dalemin aja deh. Nanti kalau emang akhirnya ya gue sampai punya pemikiran
apa gua buka sendiri ya gitu kan bro. Okay. Karena emang menjanjikan bro ini bisnis di dunia auto detailing. Oke. Oke Mas Agus, beberapa hal tadi udah gue tanyain dan gue gue berpendapat dan meyakini bahwasannya ketika kita kerja itu ya di suatu tempat apapun pekerjaan kita, ada hal-hal yang memang terkadang membuat kita itu selalu ingat kayak gitu kan, apapun itulah. Nyaman, bro ya. Gue mau tanya nih, khususnya gue kalau kerja ada hal-hal yang unik gitu kan yang nggak bisa gue lupain. Salah satunya mungkin kalau tag video itu lama banget kayak gitu kan, kadang kita ngomong di depan kamera itu agak belibet gitu kan, tapi kalau ngomong nggak di depan kamera itu lancar. Ada nggak sih pengalaman unik gitu kan selama auto detailing, entah mungkin listriknya mati atau apa, ada nggak kira-kira pengalaman? Nah, jadi gini bro, di dunia auto detailing ini yang selama gue jalanin ya bro, banyak bro pengalaman unik. Dan kerja di dunia auto detailing ini bro, pasti dekat dengan kecelakaan kerja. Oh, dekat banget bro, atau human error ya bro ya, kita sebutnya bro ya. Makanya gue nyaranin nih bro untuk yang dibawa-bawa, yang di tim gue nih bro, yang dibawa-bawa gue, kalau pada saat ngantuk lu ngerjain mobil, lebih baik lu istirahat. Bahaya bro. Jadi gue sendiri pernah ngalamin bro, gue mau les nih bro. Gua mau les itu gue dalam keadaan gak ngantuk, tapi tetap kecelakaan. Gitu. Gimana sih kecelakaannya? Mobil bro, itu kan cat bro ya. Ini catnya bro, bukannya semen nih ya kan? Betul. Gua poles sama gue deh bro, catnya keriting bro. Jadi rusak lah catnya. Akhirnya udah. Gua ngomong sama konsumennya, gua jujur sama konsumennya pun bisa mengerti. Yang penting kan kita sudah tanggung jawab bro ya. Akhirnya ya udah, konsumennya bisa memahami akan hal itu. Terus yang kedua, konyol juga bro, gua lagi bersihin interior. Ini interior nih banyak kecoanya bro. Terjadinya kecoa ini bro, jadi akibat ada makanan tersisa. Sisa kadang para penggunanya itu ya, sisa nggak dibuang langsung kan? Betul, sisa makanan yang nggak dibersihin lah intinya ya bro ya. Gua lagi bersihin, terbang dong di badan gua bro, padahal gua fobia bro sama kecoa. Anjir, gua sampai berdiri akhirnya kejedot mobil kepala gua. Benjol bro, aduh, bener-bener deh. Iya, berarti banyak memang teman-teman pengalaman. Gua kan nanya unik tadi ya, tapi dia serem juga ini kerja di auto detailing. Gua kira lucu nih, ternyata serem, tapi nggak ada. Itulah bener, namanya kita setiap pekerjaan pasti ada ada aja lah rintangan di dalam dunia pekerjaan kayak gitu. Nah Mas Agus, gue mau nanya lagi sedikit lebih dalam lagi nih, gue bakal kuliti pertanyaan-pertanyaan tentang seputar dunia auto detailing. Nah, yang gue tanyakan, masih banyak di luar sana yang gue lihat hari ini bahkan detik ini para teknisi khususnya ya, para teknisi itu dalam pengerjaan menurut gua masih belum menggunakan SOP yang tepat. Menurut gue ya, gue nggak tahu nih SOP sebenarnya seperti apa gitu, tapi gua sebagai orang awam gua memandang bahwasannya pasti itu ada teknisi itu punya SOP lah setiap pengerjaan, entah dia harus mungkin pakai lengan panjang misalkan, atau dia pakai sepatu misalkan. Betul. Tapi masih banyak nih menurut gua khususnya yang teman-teman yang kerja di dunia auto detailing itu SOP-nya masih kurang. Nah, kira-kira kalau di Mas Agus sendiri SOP-nya yang baik dan benar itu gimana? Seperti apa sih SOP yang baik untuk pengerjaan selama kita mendapatkan customer pengerjaan mobil? Jadi gini bro, kita sepakat dulu bro ya. Kalau di dalam perusahaan itu SOP harus dipatuhi. Betul. Karena itu melindungi kita dari kejadian yang tidak diinginkan. Contoh kayak misalnya human error dan sebagainya bro. Itu balik lagi bro, kalau emang misalnya yang tadi bro tanyakan SOP untuk auto detailing, sebenarnya SOP auto detailing ini benar seharusnya menggunakan hand glove. Hand glove ya bro ya. Nah itu balik lagi bro, kalau kita mah kalau di Geresan ini bro, kita sudah menekankan semua. Nah semua teknisi yang tidak mengikuti SOP
kita pasti akan tindak tegas. Ya. Begitu bro. Oke. Jadi kalau misalnya lu berpandangan di luar sana ada yang tidak mengikuti SOP yang lu tadi bilang pada nggak pakai sarung tangan ataupun sepatu, ya itu harusnya bagaimana kurang perhatian sih dia intinya sih bro. Kurang perhatian dari bahkan mungkin kurang sayang sama dirinya dia sendiri gitu kan. Betul gimana sama mobilnya gitu yang mau dikerjain kalau hand glove juga nggak dipakai kayak gitu. Nah teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang nonton di hari ini, kita saling mengingatkan untuk selama pengerjaan di auto detailing, sekiranya menggunakan SOP yang baik dan benar. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Agus, mungkin menggunakan sepatu, hand glove, segala macamnya lah kayak gitu. Mungkin setiap perusahaan auto detailing memiliki SOP-nya masing-masing untuk keselamatan dirinya sendiri selama pengerjaan. Oke. Baik Mas Agus. Ya, nah, gua mau tanya lagi. Sebenarnya auto detailing ini, lu khususnya ya, ini gua tanya secara individu lu. Lu terjun di dunia auto detailing itu karena lu otodidak ya, atau memang lu ada sekolahnya? Nah, kan masih banyak nih mungkin teman-teman yang pengen tahu auto detailing, mereka tuh sebenarnya belajar sendiri atau memang ada sekolahnya, ada trainingnya kayak gitu. Nah mungkin nanti bisa dikasih tahu trainingnya, misalkan setahun berapa kali dan di mana adanya kayak gitu. Gimana kira-kira? Nah jadi kalau gua buat pribadi bro, gua nggak semata-mata, nggak semerta-merta gua itu otodidak, nggak juga. Jadi gua punya guru juga bro, punya coaching. Nah jadi gua punya coach ini, dia nggak pelit ilmu terhadap auto detailing. Dari situ gue belajar dan diajari sama dia, dan gue ngikutin apa yang diarahkan oleh beliau. Akhirnya gue ikutin. Nah, suatu saat akhirnya gue merasa kurang puas dengan ilmu yang gue dapat dari si coaching gue ini, bro. Karena tiap manusia ini pasti beda-beda punya caranya, bro. Betul, sepakat. Untuk di dunia auto detailing ini. Nah, akhirnya gue mutusin lah, gue ngomong sama manajer gua akhirnya sekolah bro, sekolah poles. Di Sonak ya. Berarti lu dari betul banget. Trainingnya di Sonak. Betul. Gua training di Sonak, sekolah. Kalau untuk biaya ya ini bro ya, gua nggak bisa nyebutin. Iya. Paham. Yang intinya gua setelah sekolah di Sonak banyak ilmu yang gua dapat juga bro. Banyak pengalaman yang gua emban juga, karena dilatihnya juga oleh orang Jerman bro ya. Nah, jadi profesional lah ya lebih. Jadi kurang lebih gue udah memahami standarisasi auto detailing internasional, bahkannya bukan bro. Ini lagi kan di Indonesia lagi nih. Skalanya udah internasional guys. Tapi udah ke Jerman. Waduh, baru-baru ke Jerman bro. Ya mungkin nanti lah. Ya, semoga aja kan kita nggak ada yang tahu Mas Agus makin melalang buana di dunia. Amin. Tapi lu ajak aja kalau ke Jerman gitu kan. Jangan sampai gua nggak diajak kan, bahaya juga kan. Kita podcast di Jerman berarti. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Agus. Masih sekitar auto detailing. Nah, misalkan gua mau masukin mobil gua nih kayak gitu, mau pengerjaannya sama lu. Kebetulan kan garage memang ada garasinya ya. Betul kan? Betul. Nah, kalau misalkan mau gua sebagai customer nih mau ngerjain, gua manggil lu kayak gitu, itu bisa nggak sih sebenarnya kalau pengerjaan kayak gitu, atau mobil gua harus datang ke garasi? Oke bro, jadi biar gua jelasin, kebetulan di workshop gua ini di garage-nya. Jadi gua ini bisa home service bro. Pas banget. Home service. Jadi tujuannya home service ini gimana bro? Sebenarnya lebih enak home service bro. Kenapa bisa gitu? Jadi si konsumen ini nggak ribet-ribet bawa mobil ke sini. Betul. Kalau servis kan otomatis si konsumennya sambil ngopi, baca koran, makan pisang goreng atau bakwan. Tapi kan kalau home service juga memang harus proper juga nggak sih tempat di rumahnya misalnya? Itu harus proper juga ya atau gimana? Begini bro, kalau untuk tempat, selagi si konsumen ini punya
apa kanopi bro ya. Kanopi Itu oke. sih so far masih aman aja sih. Aman ya? Oke, siap. Yang penting intinya home service ini yang paling utama itu si customer ini harus punya kanopi sih bro. Oke. Di sini pun bisa kalau pengen dikerjakan. Cuma alangkah baiknya kalau gue nyaranin kan nggak buang-buang tenaga juga bro, nggak buang waktu. Ya, kita yang datang ke sana loh, kita jemput bola. Oke. Nah, buat teman-teman semua bisa hubungi Mas Agus ya. Boleh. Teman-teman punya mobil nih, itu kebetulan memang bisa home service juga ternyata dia di Garage Stand ini bisa datang tanpa repot-repot. Pokoknya lu pada kalau sibuk kerja, sibuk apapun, tinggal telepon Mas Agus. Mas Agus, mobil gua butuh perawatan. Betul. Langsung aja Mas Agus bakal datang ke rumah lu pada. Betul banget. Ya, gua lagi-lagi Mas Agus lebih dalam lagi. Gua mau tanya sekitar masih di auto detailing kayak gitu. Nah, yang ingin gue tanyakan adalah sebenarnya wajib nggak sih ketika kita punya mobil baru, ya? Kita punya mobil baru itu kita treatment detailing kayak gitu. Nah itu wajib nggak sih atau memang ya disarankan kayak gitu? Karena mobil baru juga kan kadang kalau gue ya, gue tanya-tanya juga ke orang atau kan bahkan gue kadang ketemu salah satu teknisi dari beberapa perusahaan itu ya sangat diharuskan kayak gitu kan kalau memang kita berkeinginan. Nah kalau menurut lu sendiri gimana sih ketika kita punya mobil baru? Betul. Apakah itu wajib nggak sih di detailing dan kenapa harus detailing gitu? Kenapa? Begini bro, jadi kalau untuk mobil baru pertanyaannya wajib nggak di auto detailing gitu ya? Masuk ke auto detailing. Sebenarnya jawabannya betul. Wajib bro. Kenapa? Jadi kalau mobil ini secara nggak langsung dia mobil baru nih bro, kan? Mobil baru harus di auto detailing supaya dia lebih terproteksi sih intinya bro. Oke. Mobil ini lebih terproteksi karena kan dengan cuaca ekstrim yang di Indonesia ini, belum lagi dari lu kalau naik mobil itu di tol. Pernah gak merhatiin batu kecil-kecil itu banyak ke bodi, ke betul. atau ke fender depan. Ya, apalagi kalau musim ini juga panas kan, debu segala macam. Bro, itu tujuannya di auto detailing biar supaya memproteksi bagian panel-panel mobil dari cuaca ekstrim dan juga pentalan batu lah, atau kalau gue bilang di dunia auto detailing ini stone chip. Stone chip ya. Penting. Cukup penting. Wajib lah. Wajib tuh buat kalian yang punya mobil baru, silakan kalian datangi auto detailing kayak gitu. Nah, karena Mas Agus tadi udah bilang itu ya diharuskan juga karena untuk memproteksi ya. Betul, memproteksi kayak gitu dan lebih menjaga seperti itu. Begini bro, jangan sampai mobil baru ini kita nggak proteksi nih bro. Tanpa adanya proteksi, nanti ketika sudah jamuran, sudah baret-baret dalam, itu menyesal. Jangan sampai bro. Ya seenggaknya kalau udah di auto detailing itu mencegah dari terjadinya jamur yang berkelanjutan lah intinya bro. Ini jamur ini ada juga bro yang nggak hilang ketika di auto detailing. Betul. Karena dari si usernya ini kurang aware terhadap mobilnya. Karena memang mungkin ketika mobil di dealer pun kita pun nggak ada yang tahu kan gimana kondisi dealer itu segala macam kayak gitu kan, entah sering dilap atau enggaknya kan kita nggak tahu ya. Makanya teman-teman kalau punya mobil baru itu disarankan segera masukkan mobil kalian di auto detailing karena itu bakal lebih memproteksi mobil kalian semua. Nah, terakhir, gua mau tanya karena nanti gua masih ada undang lagi gua gitu, tapi beda. Terus bro ya, enggak lah kayak gitu kan. Nah, betul bro, gimana bro? Yang gue mau tanya gini, kita tadi udah bahas bahwasannya auto detailing ini salah satu perawatan lah ya, perawatan mobil yang mana kita untuk menjaga mobil kita supaya glossy lah mungkin ya, glossy dan terlihat seperti baru lah ya, terlihat baru. Dan tadi juga
supaya memproteksi Betul, bro. mobil kita. Nah, yang gue ingin tanyakan adalah di sini, dan mungkin nanti di akhir bisa Mas Agus kasih tips sedikit kayak gitu. Bagaimana kemudian perawatan mobil yang cukup sederhana mungkin bisa kita lakukan secara pribadi kita, selaku kita pemilik mobil. Nah, itu tuh, karena menurut gue itu harus harus mengedukasi. Edukasi, bro, ya. Betul, untuk teman-teman semua kayak gitu. Jadi gini, bro, kalau untuk edukasi mobil, yang pastinya banyak juga, bro, edukasi mobil ini, bro. Jadi edukasi mobil ini ada, kalau gue pengen saranin ke user pribadi, itu lebih baik dia sering dicuci aja, bro. Sering dicuci, sering di wax, sama kacanya juga sering dilap-lapin aja, bro. Gitu sih. Nah, kalau untuk misalnya, gue gak ada waktu nih, ya mau mau, lu harus masuk ke auto detailing. Iya, betul. Karena kita kan, ya kalau lu nggak ada waktu buat bersihin, bro, kayak lu nih, bro, nggak ada waktu buat bersihin, kan lu sering banget nih masuk mobil ke sini nih. Ya begitu solusinya. Minimal kalau untuk perawatan auto detailing ini, bro, 3 bulan sampai dengan 5 bulan sekali, Mas. Nah, gue pernah lihat, Mas Agus, orang-orang yang mungkin teman gue ya, contohnya, dia itu ngelap mobil menggunakan apa tuh, microfiber? Bukan, bro? Yang karet-karet, kayak karet tuh, yang kanebo. Nah, itu gue tanyakan. Ada yang berpendapat kayak gitu kan, bahwasannya ini kurang bagus untuk ngelap mobil kayak gitu kan. Ada yang bilang, oh ini bagus supaya airnya cepat hilang kayak gitu. Ada lagi yang berpendapat, jangan, nanti mobil lu bakal baret-baret itu. Nah, itu harus, maksud gua masih kebingungan tuh. Sebaiknya ketika kita ngelap mobil, itu bahan apa, seperti apa yang sangat cukup disarankan kayak gitu. Nah, jadi itu gini, kalau untuk perawatan mobil sendiri, gua pribadi, gue juga nggak mau main kanebo. Kenapa nih? Ini yang gue penasaran. Jadi gue bukan yang ngejatuhin untuk kanebo ini nggak bagus ya. Iya, betul, sepakat. Emang bukan pada fungsinya aja sebenarnya sih. Nah, jadi gini, bro, gue pernah ngebedah gitu, si kanebo, gue gunting, bro. Ternyata ada serat benang wol, bro. Nah, serat benang wol ini tajam, bro. Betul. Benang wol ini tajam. Ketika lu kena mobil udah pasti baret sih nggak dalam. Iya, cuman pasti baret halus lah ya. Iya, kelihatan juga kalau kita pakai senter kan. Kalau gue sih lebih nganjurin, bro, ya, untuk lu ngelap mobil itu pakai microfiber. Minimal lu kalau punya microfiber itu buat mobil lu minimal harus punya 5. Minimal, bro, ya, itu minimal 5. Banget ya. Jadi lu masing-masing itu punya bagian. Kayak mobil, kayak di bagian panel mobil nih, bodi, lu harus punya 3. Satu pengering, satu buat ngelembapin, yang 3 ini buat ngebasahin. Nah, untuk yang bagian pelek itu dipisah tuh, bro, microfibernya, bro. Karena bagian pelek sendiri kalau lu pakai buat bodi mobil, gue jamin mobil lu bukannya bener, malah remuk, bro. Malah hancur beneran. Malah jelek jadinya nanti. Teman-teman, itu sedikit edukasi. Boleh. Ya, bahwasannya terjawab sudah apa yang gua bingungkan dan gue pertanyakan kayak gitu kan, terkait ngelap mobil kayak gitu kan. Tadi kan bagusnya dan baiknya gimana, terjawab sudah. Ternyata cukup disarankan menggunakan microfiber. Nah, untuk kalian yang masih ngelap mobil menggunakan kanebo, disarankan jangan digunakan lagi, silahkan gunakan microfiber. Nah, Mas Agus, udah mungkin cukup sekian yang gue tanyakan. Terima kasih banyak, Mas Agus, udah mau datang lah ya, mau cerita tentang dunia auto detailing khususnya. Gimana mungkin tadi sedikit pengalaman Mas Agus dan cerita-cerita lucu mungkin kan, walaupun menurut gua itu serem juga kalau ternyata di dunia auto detailing juga ada kecelakaan-kecelakaan yang mungkin nggak bisa kita hindari. Kalau itu pun ketika kita pengerjaan, gua tadi udah dapat dari Mas Agus ya, kita
sesuai standarisasi SOP gitu kan. SOP gitu. SOP baik di perusahaan seperti itu. Nah, buat teman-teman, nah sekiranya teman-teman punya mobil, rawatlah mobil kalian, jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian hari, kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari gua, dan jangan lupa ikuti terus episode-episode gua. Ini baru episode 1, nanti ada episode 2, 3, dan gue masih banyak yang gue bahas tentunya. Dan jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe. Bentar bro, jadi tutup bro. Apa? Foto bro, biar STN anywhere anytime. Oke. Boleh bro ya. Bisain lu. Udah ngopi dulu berarti. Oke. Nggak boleh ditutup guys. Oke bro, ini bro ya. Oke, boleh. Biar STN anywhere, anytime. Oke, terima kasih. Oke, bro. Sehat Mas Agus.